Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul azim. Al-Quran surat 91 ayat yang ke-9 dan 10. Terjemahannya, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya itu, dan sesungguhnya merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah pendengar kajian YouTube Solsafat Channel dimanapun berada, kali ini kita bahas tentang zakat fitrah, ya, salah satu yang diwajibkan oleh Allah melalui Rasulnya juga. Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratal lil shaim minal lahwi wa rafas wa tu'matal lil masakin. Hadis dari Ibnu Abbas, ya, menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan, memfardukan zakat fitrah sebagai pensuci bagi orang yang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia dan perkataan yang kotor, sebagai pemberi makanan untuk orang-orang yang miskin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi salah satu kewajiban kita bagi orang yang berpuasa adalah melakukan atau membayarkan zakat fitrah, yaitu zakat diri. Ya, zakat diri, maka beruntunglah orang-orang yang mau membersihkan diri. Jadi fungsi zakat fitrah itu ada dua. Pertama adalah untuk mensucikan orang-orang yang membayar zakat fitrah, yaitu orang-orang yang berpuasa, dari perbuatan yang sia-sia yang dapat merusak nilai puasanya, atau dari perkataan yang kotor, gunjing dan segala macamnya. Maka dengan zakat fitrah itu dibersihkan, dikonstruksi ibadah puasanya itu dengan membayar zakat fitrah gitu. Kemudian memang, ya, dalam syariat, ya, dalam fikih, ya, sampai khatib berkhutbah nantinya pada tanggal 1 Syawal itu masih bisa dibayar zakat fitrah. Tetapi tentu sebagai fungsi untuk membantu orang-orang miskin dan orang-orang fakir pada hari raya tersebut, maka silakan dibayar 1 atau 2 hari sebelum hari raya Idul Fitri. Seperti dikatakan, kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ya yu'tiha alladina yakbalunaha wa kanu yu'tuna qablal fitri biyaumin au yaumain. Jadi kata Ibnu Umar, ya, ini yang disiniarkan sedikit tentang pembayaran zakat fitrah bisa ditunaikan 1 atau 2, 3 hari sebelum hari raya Idul Fitri. Ini berdasarkan tadi hadis dari Ibnu Umar, memberikan zakat fitrah kepada yang menerimanya, dan dahulu mereka menunaikan 1 atau 2 hari sebelum hari raya Idul Fitri, ya kan. Jadi supaya apa? Memang secara syariat, ya, secara fikih, secara hukum sah diberikan pada pagi 1 Syawal sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Tetapi secara fungsi untuk memenuhi kebutuhan, ya kan, orang-orang fakir dan orang miskin pada hari itu,
Maka ini ada hadis diriwayatkan oleh Imam Malik dari Nafi' anna Abd ibnu Umar kana yab'asu bi zakati fitri ila alladhi yujma'u indahu qabla al-fitri yaumain aw salasah, ya 2 atau 3 hari. Maka itu bisa dibayarkan zakat fitrah kita itu 2 atau 3 hari sebelum hari raya Idul Fitri. Bapak ibu-ibu ya, yang bisa mengikuti kajian kita di YouTube Solosafat Channel ini, ada yang sering dipertanyakan dengan apa zakat fitrah itu dibayarkan. Ya, pertama ya bisa dibayarkan dengan 1 sak gandum atau 1 sak kurma, ya kan, itu diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, yaitu hadis diriwayatkan oleh jamaah, ya kan. Atau juga pendapat yang kedua 1/2 sak gandum. Jadi Imam Abu Hanifah, atau 2 mud sama dengan 1 atau 1/2 sak ya gandum kalau kita mau membayarkan dengan kurma atau dengan gandum. Menurut Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, jenis makan atau makanan bukan ta'abud, ya, yang dimaksud bukan bendanya gitu. Sehingga boleh di negara muslim tertentu dengan membayarkan dengan makanan pokok yang ada pada negara tersebut. Ya, makan pokok itu kalau menurut Imam Malik itu bisa saja kurma, baik yang basah ataupun yang kering, gandum atau biji-bijian, ya kan. Mungkin ada juga yang makan pokoknya adalah jagung, atau makan pokoknya adalah pisang umpamanya, ya kan, atau juga makan pokoknya adalah beras. Nah, di Indonesia ini kan mayoritas makan pokoknya adalah beras. Makan pokok itu ya menguatkan badan, menguatkan diri, ya kan. Maka itu bolehlah pilih mana yang biasa kita manfaatkan, yang kita makan setiap harinya. Nah, mayoritas umat Islam di Indonesia itu makanan pokoknya adalah beras. Maka itu bayarlah dengan makanan pokok gitu, ya kan. Dan dibayarkan 1, 2 atau 3 hari sebelum Idul Fitri gitu. Itu yang pertama. Bagaimana mengeluarkan harga untuk zakat fitrah gitu. Ada ulama yang tidak setuju dengan harga membayarkan zakat fitrah dengan uang. Di antaranya ya ada Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hambali. Beliau-beliau ini tidak setuju kalau berpendapat bahwa zakat fitrah itu dibayarkan dengan makan atau makanan, yaitu makanan pokok, bukan dengan harga atau bukan dengan uang. Jadi ketiga ulama besar ini tidak setuju dengan harga, ya, termasuk Ibnu Izam atau Ibnu Azam juga tidak membolehkan, ya kan, karena itu bisa dianggap bertentangan dengan sunnah, kata Ibnu Umar, ya kan. Tetapi ada yang juga setuju dengan bayarkan harga. Jadi dulu makanan pokok itu kurma dan gandum, lalu dikiaskan makanan pokok di Indonesia itu adalah beras, maka bayarlah dengan beras. Tapi ada pula menambah lagi, dibayar dengan harga beras itu. Nah, di antaranya Umar bin Abdul Aziz mengambil gaji pegawai ya 1/2 dirham untuk membayar zakat fitrahnya. Berarti praktek membayar zakat fitrah dengan uang itu sudah pernah dilakukan pada masa Umar bin Abdul Aziz. Nah, Imam Abu Hanifah membolehkan membayar zakat fitrah dengan harga atau dengan uang. Termasuk Imam As-Sawri juga membolehkan, Hasan Basri, kemudian Al-Ata membayar dengan berapa dirham, yaitu uang perak. Nah, ada juga yang membolehkan, di antaranya Ibnu Taimiyah, Nasiruddin Albani umpamanya. Maka itu terjadi 2 kelompok di sini. Ada yang tidak membolehkan membayarnya dengan harga atau dengan uang, tapi ada yang membolehkan juga
dan ada yang harus dengan makanan pokok gitu. Maka itu yang penting adalah bukan masalah uang dan berasnya, tetapi membayarnya dulu yang penting. Jadi kalau nanti kita berdebat bayarnya dengan uang atau dengan beras, tapi ketika membayar tidak mau, ya ini masalah besar juga. Maka itu yang penting bayar, jangan sampai tidak bayar. Yang pahamnya dengan beras, maka bayarlah dengan beras. Yang pahamnya dengan harga berasnya itu, tetap bayarnya dengan beras juga. Cuman dihargai umpamanya yang dikeluarkan oleh Badan Amil Zakat Nasional itu seperti Basnas umpamanya mengeluarkan zakat fitrah dengan beras untuk ukuran Sumatera Barat, ya, beras Solo umpamanya, Sokan itu 40.000, ya kan? Beras Anak Daro umpamanya itu 35.000, ya kan? Atau beras Ir itu 32,5 umpamanya, atau beras Dolo mungkin 25.000. Itu kan bayarnya tetap dengan hitungannya adalah beras, tapi pembayarannya dengan uang gitu, ya kan? Bapak-bapak, ibu-ibu yang bisa mengikuti kajian ini, ya, apa alasan ulama yang membolehkan zakat fitrah itu dibayar dengan uang? Ya kan, pertama, i'nuhum anit tawafi fi hazal yaum. Ini ada kutipan hadis, cukuplah atau cukupilah mereka, orang-orang miskin itu cukupilah kebutuhan mereka, dan jangan biarkan mereka berkeliling tawaf gitu. Jangan biarkan mereka berkeliling pada hari itu. Artinya untuk apa mereka berkeliling-keliling? Untuk mencari kebutuhan hidupnya pada waktu itu. Jadi mencukupkan kebutuhan orang miskin dari meminta-minta dapat tercapai dengan memberikan harga umpamanya. Bahkan lebih dekat dan lebih sempurna kalau itu kita berikan dengan apa yang mereka butuhkan pada waktu itu. Ada yang butuh beras, ada yang butuh lauk pauknya, butuh minyak gorengnya, ya kan, butuh juga pakaian gitu. Jadi kalau dengan harga itu akan lebih terpenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka itu. Ini menurut ulama Hanafiyah. Maka jelaslah teks hadis ini bisa digunakan untuk memberi zakat fitrah bukan hanya dengan makanan pokok, tetapi juga dengan harga atau dengan uang, sehingga kebutuhan mereka satu hari itu tercukupi, ya kan? Seorang ulama dari Mesir, Yusuf Al-Qardawi, memberi harga lebih mudah pada masa sekarang ini, ya kan? Sekarang kita transaksi kadang-kadang dengan angka-angka aja sekarang, ya kan? Mau transfer angka sekian, nanti masuk ke rekening orang angka saja sekarang ini, karena memang kondisi. Jadi Islam itu cocok dengan situasi dan kondisi. Jadi orang bermuamalah sekarang ini bukan dengan barang, tapi lebih banyak dengan uang. Uangnya pun sekarang sudah banyak digital money umpamanya. Jadi di banyak negara itu uang lebih bermanfaat bagi orang-orang miskin dibandingkan barang. Ada orang miskin tapi berasnya sudah banyak. Yang tidak ada itu bagi mereka adalah bagaimana memenuhi lauk pauk mereka gitu. Jadi kan lucu juga kalau ada jemaah membayar ke masjid melalui panitia zakat fitrah dengan uang, lalu pengurus masjidnya wajib membelikan beras, lalu beras diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima. Berasnya sudah banyak di rumah, akhirnya beras ini mereka jual lagi, ya kan? Maka itu akadnya tetap berdasarkan kepada beras gitu ya. Jadi banyak di negara lain lebih manfaat diberikan harga atau uang daripada barang. Nah, ada yang bertanya seperti ini, kenapa Rasulullah memberi zakat dengan barang, tidak dengan uang umpamanya? Jadi ada yang memberikan alasan, diantaranya para ulama kita, jarangnya mata uang di Arab pada waktu itu, sehingga dengan makanan lebih mudah bagi orang-orang banyak. Ya tentu nilai uang itu berubah, ya kan, dengan berbeda daya beli itu bisa berubah. Mungkin 10-20 tahun yang lampau itu uang 500.000 itu luar biasa nilainya. Tapi kalau sekarang 500.000 ya kecil, ya kan. Tapi kalau dulu
adalah satu sak gandum, satu mud korma ya. Sekarang satu sak gandum juga gitu ya. Maka itu bayarlah dengan kebutuhan pokok atau barang atau makanan pokok, tapi dikonversi dengan harga bahan pokok itu, maka itulah nilai uang itu. Jadi kalau sekarang tetap berasnya 3 kilo atau 2,5 kilo, ya kan, maka berapa harga beras? Nah, itulah yang bisa kita bayarkan. Tetapi sebenarnya mau bayar dengan beras silakan, mau bayar dengan uang ya silakan. Yang tidak pas itu kadang terlalu ekstrim, oh ini batal, ini tidak sah segala macam, padahal ada kajian-kajian ulama yang membolehkan. Di antaranya adalah Imam Abu Hanifah, ya kan. Inilah sebagian praktek yang terjadi. Jadi umpamanya dan bisa saja memberi makanan lebih mudah bagi orang yang memberi, dan bisa juga lebih mudah bagi orang yang menerima pada masa Nabi Muhammad SAW. Jadi masalah yang berhubungan dengan harga, ya kan, harga ini tentu perbandingannya. Harga gandum apa harga makanan setempat, ya kan, apa harga kurmanya. Ya jelas harga yang kita ambil di sini adalah harga makanan pokok yang sudah kita konversi dari gandum menjadi beras. Berasnya berapa sesuai dengan gandumnya. Maka itu kalau bayar uang sesuaikan dengan berasnya. Jadi mengeluarkan makanan yang ada apa yang kita makan itu sebenarnya lebih utama, bisa dengan bendanya dan bisa juga dengan harga, ya kan. Kalau seandainya pada masa pencaklik, ya kan, beras itu langkah dan susah mencarinya, susah didapat, maka sesungguhnya beras itu lebih utama diberikan. Tapi kalau berasnya sudah melimpah, ya kan, sementara waktu yang uang untuk membelinya yang susah, maka itu lebih utama membayarnya dengan uang, kata Yusuf Al-Qaradawi. Maka itu situasi dan kondisi itu bisa mempengaruhi tentang bagaimana membayar zakat fitrah. Yang penting Bapak saudara-saudara, bahwa bagi kita jangan lupa untuk membayar zakat fitrah 1 atau 2 hari sebelum Idul Fitri, supaya lebih mudah dan lebih bermanfaat untuk diberikan kepada orang-orang fakir miskin. Tentang perbedaan pendapat apakah dibayar dengan barang atau dengan uang, itu masing-masing kita. Yang jelas kalau dengan uang ini pendapat ulamanya, dengan barang ini pendapat ulamanya, karena ini bagian adalah ijtihad para ulama. Mudah-mudahan kita bisa memahami dan membayar zakat fitrah masing-masing, daripada berdebat tapi tidak membayar zakat fitrah, kan lucu juga, ya kan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.